Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Eka Dek Widiantara Putradewa, NIM 032. Di sini saya akan memaparkan hasil uji penelitian saya tentang identifikasi bakteri coliform pada depot air minum isi ulang di Kelurahan Sesetan, Kota Denpasar. Sebelum saya memaparkan hasil presentasi saya, izinkan saya berterima kasih kepada penguji. Yang pertama, Ibu Ninyoman Astika Dewi, SGZ M Biomed. Yang kedua, Bapak Burhanuddin SSI M Biomed. Yang ketiga ada Ibu Jana Sofianti SSI MSI. Di sini saya akan memulai presentasi. Dimulai dengan latar belakang. Diare merupakan penyakit yang menyebabkan buang air besar atau defekasi di mana tinja akan berbentuk cair atau setengah padat dengan kandungan air tinja lebih banyak dari biasanya, melebihi 200 gram atau 200 ml per 24 jam, tanpa disertai lendir dan darah. Salah satu faktor utama yang menyebabkan kejadian diare yang tidak memadainya penyediaan air bersih. Air bersih merupakan sumber di mana terjadinya adanya kemungkinan kontaminasi atau pencemaran mikroorganisme dan limbah pencemaran lingkungan. Badan Pusat Statistik Provinsi Bali mencatat terdapat kasus penyakit diare khususnya di Kota Denpasar terdapat sebanyak 11.689 kasus diare di tahun 2020. Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Bali 2020, data penelitian Puskesmas 2 Denpasar Barat tahun 2016-2017 juga mencatat terjadinya peningkatan kasus diare akibat penggunaan air isi ulang mencapai 366 kasus. Dilanjutkan dengan air. Air merupakan kebutuhan utama yang diperlukan oleh tubuh manusia dan makhluk hidup lainnya. Diketahui bahwa 70% bagian dari tubuh manusia berupa cairan yang membuat manusia membutuhkan air yang cukup guna menjaga kesehatan dan kebugaran jasmani. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492 Menkes per 4 2010 tentang persyaratan kualitas air minum menyatakan bahwa air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Air minum isi ulang atau AMIU menjadi salah satu pilihan sumber air minum yang harga relatif murah dibandingkan dengan air minum yang ada dalam kemasan. Dalam pengolahannya, air minum isi ulang masih banyak ditemukan rentan terhadap kontaminasi dari berbagai mikroorganisme serta belum ada standarisasi yang berlaku. Sedangkan air minum yang aman berdasarkan Peraturan Menkes Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492 Menkes per 4 2010 parameter wajib penentuan kualitas air minum secara mikrobiologi adalah tidak ditemukannya cemaran bakteri coliform dan Escherichia coli dalam 100 ml air. Semakin tinggi tingkat kontaminasi bakteri coliform, maka semakin tinggi pula resiko kehadiran bakteri patogen lain yang bisa hidup, jelas akan menimbulkan masalah kesehatan jika dikonsumsi. Adapun rumusan masalah berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah terdapat bakteri coliform air minum isi ulang di Kelurahan Sesetan, Kota Denpasar mengandung. Adapun tujuan penelitian. Tujuan umum untuk mengetahui kualitas bakteriologi air minum pada depot air isi ulang di Kelurahan Sesetan, Kota Denpasar. Yang kedua ada tujuan khusus untuk menghitung cemaran bakteri coliform dengan metode nilai MPN pada depot air minum isi ulang di Kelurahan Sesetan, Kota Denpasar. Adapun tujuan khusus untuk dapat membandingkan nilai cemaran bakteri menggunakan nilai MPN bakteri coliform air minum pada depot air minum isi ulang di Kelurahan Sesetan, Kota Denpasar dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Menkes per 4 2010
yang mengatur tentang persyaratan kualitas air minum. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama, manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berkaitan dengan pengembangan pengetahuan akademik, dan diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan khususnya di bidang bakteriologi mengenai uji kualitas bakteriologis pada air minum isi ulang. Manfaat praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung dari hasil penelitian yang dapat digunakan oleh masyarakat, antara lain yaitu memberikan informasi kepada masyarakat pengguna depot air isi ulang tentang ada atau tidaknya kontaminasi bakteri coliform. Bab 2. Tinjauan pustaka. Air. 1. Pengertian air dan jenis-jenis air. Kedua, bakteri coliform. Bakteri coliform dan Escherichia coli. Air minum isi ulang. Yang A, ada definisi air minum isi ulang. Yang B, persyaratan air minum isi ulang. Yang C, parameter kualitas air minum. Yang D, parameter wajib standar mutu. Adapun metode MPN. Yang pertama, pengertian most probable number. Yang kedua, metode MPN. Yang ketiga, uji MPN. Adapun bab 3, kerangka konsep. Yang pertama, kerangka konsep. Yang kedua, variabel penelitian. Yang ketiga, definisi operasional variabel. Selanjutnya ada kerangka konsep. Kerangka konsep bisa dilihat pada slide. Selanjutnya ada variabel penelitian. Variabel penelitian ini adalah menghitung jumlah bakteri coliform yang terdapat di dalam depot air minum isi ulang di Kelurahan Sesetan, Kota Denpasar. Adapun tabel dari definisi operasional variabel bisa dilihat pada slide. Bab 4, metode penelitian. Ada jenis penelitian, ada tempat dan waktu penyajian, ada alur penelitian, ada populasi dan sampel penelitian, ada jenis teknik prosedur kerja dan instrumen pengumpulan data, dan pengolahan dan analisis data. Dilanjutkan dengan jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan metode yaitu most probable number atau MPN, di mana pengukuran yang bertujuan untuk mengetahui air minum isi ulang yang tercemar oleh bakteri coliform yang berada di Kelurahan Sesetan, Kota Denpasar. Tujuan utama dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kualitas bakteriologis air minum pada depot air minum isi ulang di Kelurahan Sesetan, Kota Denpasar, dan nilai MPN dideskripsikan sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium. Selanjutnya ada alur penelitian, bisa dilihat pada slide. Selanjutnya ada tempat dan waktu penyajian. Yang pertama, tempat pengambilan sampel. Pengambilan sampel ini dilaksanakan di Kelurahan Sesetan, Kota Denpasar. Yang kedua ada waktu pemeriksaan. Pemeriksaan ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan selesai. Selanjutnya ada populasi dan sampel penelitian. Populasi penelitian ini adalah jumlah depot air isi ulang di Kelurahan Sesetan, Kota Denpasar. Bisa dilihat pada slide. Yang kedua ada sampel penelitian. Sampel penelitian dibagi menjadi 4. Yang pertama, unit analisis dan responden. Unit analisis dapat diartikan sebagai sebuah satuan tentuan yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian, dan responden penelitian merupakan subjek atau orang yang dijadikan sumber penelitian. Yang kedua ada teknik pengambilan sampel. Jumlah dan besar sampel dalam penelitian ini adalah total sampel depot air minum isi ulang sebanyak 12 buah depot di Kelurahan Sesetan, Kota Denpasar. Yang ketiga ada teknik pengambilan sampel. Teknik samplingan yang menggunakan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada rumusan yang menjelaskan bahwa apabila pengambilan sampel pada subjek penelitian kurang dari 100 maka dapat diambil semua, sehingga penelitian merupakan
penelitian populasi, tetapi bila jumlah subjek lebih dari 100 dapat diambil 10-20% dari populasi. Kriteria sampel penelitian dibagi menjadi dua, yaitu ada kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Kriteria inklusi: 1. Depot memberikan izin pengambilan sampel air. 2. Bersedia diwawancarai dan mengisi kuesioner. Adapun kriteria eksklusi: 1. Depot membatalkan izin pengambilan sampel. Yang kedua, sampel mengalami kerusakan sebelum pemeriksaan laboratorium. Adapun jenis, teknik, prosedur kerja, dan instrumen pengumpulan data. Jenis data yang dikumpulkan. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung sampel air minum isi ulang untuk pemeriksaan bakteriologis Escherichia coli dan bakteri coliform. Teknik pengumpulan data melalui wawancara yang dilakukan dengan cara bertemu tatap muka dengan responden. Penelitian memperkenalkan diri, asal instansi, dan memperjelas maksud dari tujuan serta manfaat dari penelitian yang akan dilakukan responden yang menyatakan bersedia untuk dilakukan wawancara mengenai informasi tentang depot air minum isi ulang dan siap mengisi kuesioner. Adapun instrumen pengumpulan data. Alat pengambilan data. Ada checklist, botol steril, alkohol, kapas, botol bunsen, tas sampel, dan korek api. Adapun alat-alat pemeriksaan sampel secara bakteriologis. Yang pertama ada inkubator, yang kedua ada autoclave, yang ketiga ada alat penghitung koloni, yang keempat ada alat timbang, yang kelima ada pipet ukur, yang keenam ada cawan Petri, yang ketujuh ada api bunsen, yang kedelapan ada botol sampel, yang kesembilan ada Erlenmeyer, yang kesepuluh ada labu ukur, yang ke-11 ada tabung reaksi, yang ke-12 ada kapas, dan yang ke-13 ada tabulasi data. Adapun prosedur kerja. Prosedur pemeriksaan sampel di laboratorium dengan menggunakan 7 tabung. Yang pertama, disiapkan 5 tabung Lactoburt atau LB yang berkekuatan ganda atau double test, dan 2 tabung yang berkekuatan tunggal atau single test. 2. Dimasukkan 10 ml sampel yang telah dimasukkan ke dalam 5 tabung double test. Yang ketiga, dimasukkan 1 ml dan 0,1 ml sampel ke dalam 2 tabung single test. Yang keempat ada diinkubasi ke dalam inkubator pada suhu 35 derajat Celcius selama 24 jam. Yang kelima, diamati masing-masing tabung untuk melihat adanya gas dalam tabung Durham. Jika terdapat gas menunjukkan tes perkiraan positif, tetapi ini belum memastikan adanya bakteri coliform sehingga perlu dilakukan tes penegasan. Yang keenam, ada tes penegasan dimulai dengan yang pertama, disiapkan tabung kemudian diisi larutan Brilliant Green Lactose Brut. Yang kedua, ada satu seri tabung BGLB yang sudah ditanam atau diramkan atau diinkubasi pada suhu 35 derajat selama 24 jam. Yang ketiga, diamati adanya gas dalam tabung Durham tersebut. Jika terdapat gas, berarti menunjukkan adanya pencemaran bakteri.
Selanjutnya ada entry data. Data mengenai depot air minum isi ulang, hasil pengamatan, checklist, dan pemeriksaan secara bakteriologis kemudian dimasukkan ke dalam komputer berdasarkan variabel yang sudah dibuat. Selanjutnya ada tabulating. Data hasil entry kemudian dibuat tabel sesuai dengan kelompok variabel, yaitu variabel proses pengolahan, variabel jumlah bakteri coliform dinyatakan dengan satuan koloni per mili. Selanjutnya ada analisis data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Analisis ini bertujuan mendeskriptifkan nilai rata-rata atau mean, standar deviasi, nilai minimum dan maksimum distribusi frekuensi dan variabel yang diteliti. Sekian presentasi dari uji pemaparan saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.